Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut pada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada bacaan pertama kita mendengar di sana peristiwa Pentakustanya, yakni para murid, para rasul bersama dengan bundanya pula, Bunda Maria maksudnya, Bunda Tuhan. Di sana Bunda Tuhan menemani ke-11 rasul itu mengalami kehadiran Roh Kudus, walaupun sebetulnya kalau Bunda Maria sih sudah menjadi mempelai Roh Kudus, karena pada saat mau mengandung Tuhan Yesus pun itu karena Roh Kudus, peran Roh Kudus pula. Nah, Bunda Maria menemani mereka. Nah, pada saat Roh Kudus turun, wujudnya adalah apa? Wujudnya apa? Lidah-lidah api. Jadi api yang berkobar-kobar gitu, tapi kecil gitu ya, dan turun dalam diri masing-masing orang. Lidah-lidah api bukan berarti panasnya neraka turun, enggak, tetapi ternyata di sini adalah semangat yang ada. Mereka tersemangati untuk bisa melakukan sesuatu yang indah. Lalu kita melihat juga dalam bacaan Injil di sana, ternyata identitas dari Roh Kudus itu, selain wujudnya dalam Pentakosta itu adalah nyala api, lidah-lidah api itu, tetapi identitasnya adalah nafas Allah. Jadi Tuhan menghembusi pada waktu itu para rasul, lalu Tuhan mengatakan, "Terimalah Roh Kudus." Berarti identitas dari Roh Kudus itu adalah nafas Allah. Nah, sekarang kita juga diingatkan sebetulnya pada waktu penciptaan manusia pertama, Adam diciptakan. Tuhan membuat Adam dari debu tanah. Saya tidak tahu pada saat menciptakan itu apakah Tuhan sempat membuat udelnya Adam. udel yang pusar. Apakah Tuhan membuat itu? Nggak tahu ya, nggak tahu. Nah, ini guyonan aja. Yang membedakan kita dengan Adam kan udel itu kan ya. Nah, sekarang kita bisa melihat lalu supaya apa yang dibentuk oleh Tuhan ini menjadi hidup. Tuhan memberikan nafasnya, menghembusi patung itu, seolah-olah patung ya, bentukan yang dibuat oleh Tuhan dari debu tanah itu, lalu Adam menjadi hidup, menjadi ciptaan yang baru, menjadi ciptaan yang punya kehendak pula. Berarti tampak
bacaan Injil hari ini Tuhan menghembusi para murid, berarti para murid ini pada waktu mengalami hembusan itu menjadi ciptaan yang baru. Nah, ciptaan yang baru inilah yang disyukuri oleh para murid. Oh, dia menjadi pribadi yang berbeda dengan dulu. Yang dulunya penakut menjadi pribadi yang berani. Yang dulunya itu seolah-olah hanya bersembunyi terus-menerus, sekarang mulai berani membuka pintu, lalu berpidato atau berkhotbah di atas atap, sehingga banyak orang itu mendengarkan khotbahnya. Jadi ada perbedaan di situ. Berarti tampak bahwa Tuhan memang mau untuk memampukan mereka, memampukan para murid. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah daya yang dimiliki oleh para murid itu pada saat dia menerima Roh Kudus, yang identitasnya adalah nafas Allah dan wujudnya adalah daya lidah-lidah api itu, juga kita terima pada saat ini? Apakah kita juga merasakan hal itu? Apakah dayanya juga sama seperti yang telah kita terima? Karena semua orang, paling tidak yang datang, yang sudah dewasa, itu sudah menerima sakramen krisma, sakramen penguatan. Berarti tampak di sana, orang sudah menerima Roh Kudus. Karena secara formal, Bapak Uskup atau siapa saja yang menerimakan sakramen krisma itu mengatakan, terimalah Roh Kudus. Berarti kita sudah menerima roh itu. Apakah dayanya itu juga kita rasakan sebagai gereja yang berani, gereja yang berani untuk mewartakan dan memberikan kesaksian yang indah mengenai Tuhan? Nah, ini pertanyaan tersendiri untuk kita. Tuhan sudah memberikan daya, kemampuan untuk kita, namun apakah kita juga berani untuk mewartakannya? Ya, Ibu, Bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, di sini itu menjadi pertanyaan tersendiri. Lalu ada orang yang bertanya kepadaku, pertanyaan begini, Romo, Roh Kudus itu memang sudah kami terima, tetapi kok ya kami tetap nggak ada suatu usaha untuk mau untuk tampil yang beda, tampil yang berani untuk memberikan kesaksian, tampil untuk berani memberikan sesuatu yang indah untuk masyarakat. Kok ya seolah-olah nggak ada perubahan ya? Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih, kalau Tuhan ini memberikan sesuatu, sebetulnya sifatnya adalah tawaran. Kowe gelem ora? Kamu mau nggak? Gitu. Tawaran. Tuhan tidak pernah memaksa. Kepada Bunda Maria pun Tuhan tidak memaksa, tapi memberikan kesempatan Bunda Maria menerima atau menolak. Kepada para rasul pun sebetulnya adalah tawaran, ikutlah aku. Ini mau enggak? Allah kepada Abraham juga memberikan tawaran, mau enggak kamu pergi ke tempat yang akan kutunjukkan? Semua serta tawaran. Dan tawaran itu mengandaikan adanya tanggapan dari orang yang mau untuk diberi. Mau enggak? Nah, kita pun juga demikian. Kalau kita merasakan kok nggak ada bedanya ya, berarti tampak bahwa tanggapan dari diri kita ini ternyata belum maksimal akan tawaran Tuhan. Tuhan sudah memberikan rohnya, kemampuannya kepada kita. Nah, sekarang tanggapan dari kita bagaimana? Apakah tanggapan kita tetap diam saja, deprok, basa Jawane, orang ngopo-ngopo meneh, ataukah berani kita menerima tawaran Tuhan? Orang-orang zaman sekarang banyak yang menolaknya. Mau contoh konkret? Para misdinar yang paling tua siapa? Gede-gede. Sing SMA siapa?
Ya, sekarang kalau Tuhan menawarkan, memanggil kamu untuk mengikuti panggilan Tuhan, sopo sing gelem? Contoh, ra gelem kabeh ya. Nah sekarang kita bisa melihat ini salah satu itu. Enggak, padahal kita tahu bahwa dari mereka itu akan ada yang jadi romo. Ya harus diamini, karena setiap kali ada pengumuman gereja akan menerima tahbisan itu belum pernah tertulis dari Semarang Indah. Nah ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak mau untuk mencobai Tuhan, namun yang dituntut oleh Tuhan adalah kesanggupan kita, kemauan kita, niat kita. Niat tahun baru saja itu hanya diucapkan atau dipikirkan, tetapi diwujudkannya ada enggak? Ada perwujudannya enggak? Niat yang kita buat untuk pada saat tahun baru, kita wujudkan enggak? Kita meneng KPI? Kita wujudkan enggak? Kita wujudkan? Seringkali. Lalu kalau kita ulang tahun sebelum meniup lilin katanya ya, lalu kita make a wish. Ya kita mencoba untuk itu sebelum meniup. Kita membuat niat dan membuat permohonan. Apakah kita berusaha untuk mewujudkannya? Nah, ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih, inilah yang dihadapi oleh Tuhan zaman sekarang. Kalau para murid pada zaman dulu, dia mengalami ketakutan, dia mau bertindak, tetapi ketakutan itu menguasai diri mereka sehingga mereka menutup pintu supaya takut, karena takut kalau ditangkap, seperti mengalami nasib Tuhan Yesus yang ditangkap dan dihukum mati. Ya, mereka mengalami ketakutan itu. Nah, setelah menerima Roh Kudus, mereka berani membuka lebar pintu, lalu mereka memberikan kesaksian. Bahkan dalam memberikan kesaksian itu, para rasul itu menyebar sampai ke seluruh banyak wilayah. Sehingga kita menjumpai, para rasul ini matinya tidak semuanya ini di Yerusalem, tapi di tempat-tempat yang lain. Bahkan kita bisa mendengar Petrus pun itu mati dihukum karena kesaksiannya itu di Roma. Santo Thomas sampai di India bagian barat. Lalu Andreas sampai ke daerah yang Asia Kecil yang dekat dengan Turki. Lalu rasul-rasul yang lain ada di banyak tempat. Nah, di situ kita bisa melihat kesaksiannya, yakni berani untuk diutus. Nah, ini yang sekarang saat ini diharapkan ada. Apalagi Pentakosta ini adalah hari ulang tahun gereja, dan kita bangga sebagai jemaat di Keuskupan Agung Semarang. Sudah beberapa tahun yang lalu, sebelum sekitar tahun 2000-an, sudah menyusun yang namanya RIKAS, RIKAS. RIKAS yaitu Rencana Induk Keuskupan Agung Semarang yang sampai tahun 2035. Dan 2035 ini punya tujuan tersendiri, menyiapkan umat supaya umat siap untuk menyambut paling tidak ulang tahun gereja yang ke-2000. Karena Tuhan Yesus wafat itu usia 33. Dan kita tahu setelah bangkit hari ke-50 berarti tampak tidak hanya merayakan kebangkitan Tuhan yang ke-2000, tetapi juga ulang tahun kita gereja yang ke-2000. Jadi ini sudah disiapkan sedemikian rupa. Dan di situ mau menampakkan sesuatu yang indah. Apalagi sekarang tahun-tahun ini yang dirumuskan di dalam RIKAS, mau supaya kita sebagai gereja adalah gereja yang bahagia,
gereja yang sekaligus juga nantinya itu menginspirasi pula. Jadi dengan demikian kita diharapkan harus maju, berani untuk memberikan diri pada Tuhan, dan Tuhan akan menguatkan dan memampukan kita. Tadi pun juga dalam sekuensi Paskah. Sekuensi itu lagu tadi itu sebelum Haleluya. Sekuensi Paskah atau madah Paskah. Di sana diungkapkan Tuhan tidak akan mematikan kita. Yang lemah dikuatkan, yang kering ini disirami. Dan di sana kita bisa melihat, oh Tuhan ini sungguh memampukan kita dan tidak mau mematikan kita. Yang sederhana, yang lemah dikuatkan. Nah, dengan seperti itu, tidak ada alasan bagi diri kita untuk menghindar apa yang memang dikehendaki oleh Tuhan. Saya percaya dan saya yakin bahwa panjenengan semua itu mampu untuk mewujud menyatakan itu semua. Amin.